perdagangan internasional yang menjajah, perdagangan internasional yang mencekik leher kita. Nah, kita tahu urusan nikel yang sekarang Presiden Jokowi dituntut ke pengadilan internasional, menyatakan Pak Ganjar yang bersikap menolak terhadap tim sepak bola Israel. Dispute tentang tembakau itu menjadi masalah serius. Presiden SBY mengembalikan sikap pro perdagangan, sikap pasar itu. Beliau-beliau itu mengganyang manusia, membunuh manusia dan kemanusiaan dan rasa keadilan. Tanah tumpah darahku. Bangsa-bangsa Asia Afrika, namanya Ganevo, itu melawan, itu penolakan terhadap Olimpiade. Mainannya negara-negara makmur, negara-negara established, tapi memiliki spirit menjajah. Bung Karno tidak memisahkan olahraga dan politik. Karena dalam politik itu, dalam olahraga itu ada unsur-unsur politik. Ketika suatu negara, ingat, apakah kita lupa, ketika tim badminton kita menjadi maharaja diraja di Inggris, tujuh pemain yang disebut The Magnificent Seven itu selalu mendominasi di All England, di Inggris. All England itu mainannya orang-orang Indonesia, mainannya tim Indonesia menang. Bung, ketika tim itu menang di akhir masa pertandingan, mereka mengerek bendera. Itu menggambarkan sikap politik. Olahraga membawa nama bangsa. Olahraga menjaga harga diri bangsa. Olahraga menjunjung kewibawaan dan harkat bangsa. Kita tahu, kita bangga, Bung. Kita bangga ngerek bendera di Inggris. Tim kita menang. Jadi olahraga dan politik itu bukan hanya Bung Karno yang tidak usah dipisah. Presiden sesudahnya dan bahkan presiden di negara-negara manapun, ketika tim olahraganya menang dan mengerek bendera, itu olahraga dan politik satu. Negara manapun begitu. Muhammad Ali, petinju di Kinshasa, Zaire, menang melawan orang Amerika juga, George Foreman. Yang ngerek bendera Amerika di permulaan pertandingan, sebelum pertandingan, ngerek bendera Amerika. Inilah olahraga kami orang-orang Amerika, tapi kami bangga dengan bendera ini, kami olahraga menjunjung tinggi bangsa. Olahraga dan politik tidak dipisah-pisahkan, itu dari dulu, Bung. Yang menjadi celaka bagi bangsa kita ini, kesadaran kita tentang sejarah, kesadaran kita tentang apa yang digariskan Bung Karno. Bung Karno meninggalkan warisan bagi bangsa Indonesia, bukan hanya bagi PDI Perjuangan, bagi bangsa Indonesia. Kebanggaan sebuah bangsa, harga diri sebuah bangsa, non-blok politik, bebas aktif, dianut sampai sekarang dan masih begitu banyak. Bung Karno bicara, jangan lupa sejarah, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu kan ajaran Bung Karno. Dan sekarang ajaran yang dulu tertulis,
Itu menjadi ajaran yang berlaku sebagai tradisi lisan. Semua hal Ganevo itu ditulis, tapi tulisan sikap politik Bung Karno itu menjadi tradisi lisan. Bung, sebuah pemikiran, sebuah ajaran politik, ideologi, maupun bidang-bidang lain, termasuk sikap perdagangan, sikap anti penjajah, itu ditulis, tapi telah berubah menjadi tradisi lisan. Itu bangga kita punya presiden yang berpikir sedahsyat itu, meninggalkan tradisi lisan, tapi lemahnya kita ini tidak meneruskan. Barangkali PDI akan mengambil keputusan untuk menyosialisasikan kembali hal-hal penting yang diajarkan Bung Karno, supaya bangsa kita ini tahu. Anak-anak milenial ini tidak tahu apa-apa tentang warisan Bung Karno. Ganevo tidak tahu. Conevo, Conference of New Emerging Forces, konferensi negara-negara yang baru merdeka. Anak-anak muda tidak tahu, bahkan anak-anak tua, generasi saya pun banyak yang tidak tahu. Dan ini persoalan lemahnya sejarah. Nah, ini satu hal. Tapi Pak Ganjar, waktu saya menanyakan itu, Pak Ganjar bilang, yo jangan terlalu banyak nanya Thomas, itu hal-hal yang elementer bagi saya. Saya ini kan orang PD Perjuangan, masa nggak tahu itu? Ya saya menjadi nggak enak lah, terlalu menanyakan hal-hal yang elementer semacam itu, dan ternyata beliau tahu. Jadi Bung Alifur Rahman itu barangkali punya karangan sendiri. Buktinya Pak Ganjar tahu hal-hal semacam ini, sampai pada urusan-urusan. Bagaimana kalau Bung Karno menyatakan menolak penjajah, termasuk menolak Israel. Itu kan tolakan yang dilakukan dari dulu, dan pemerintah tidak membuat hubungan diplomatik. Pemerintah sampai hari ini itu juga bagian dari sejarah yang diwariskan oleh Bung Karno. Pak Ganjar tahu, Bung. Pak Ganjar itu tahu. Apakah itu artinya mendebat omongan Bung Alifur Rahman bahwa Pak Ganjar bukanlah anak kecil yang sedang ikut-ikutan, sedang kepingin lalu ikut apa yang dilakukan sahabatnya Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Ya, enggak usah dijelaskan, Bung. Enggak usah dijelaskan, kita semuanya jelas. Bagaimanapun sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partainya wong cilik, partainya kaum marhaen, partai yang berteriak, yang ada, yang hadir dan diadakan untuk mengurus kaum marhaen. Dan kaum marhaennya Bung Karno itu selalu bertambah dengan marhaen-marhaen baru. Yang marhaen baru itu kalangan miskin perkotaan. Di kota-kota manapun kaum miskin itu banyak. Orang-orang antropologi menyebutnya itu ekonomi kaum proletar, ekonomi kaum miskin perkotaan, kaum proletar kota. Punya istilah-istilah sendiri seperti itu. Dan urusan tradisi lisan, Bung, tradisi lisan juga menjadi perhatian dunia antropologi. Tradisi lisan yang diwariskan Bung Karno itu masuk dalam sesuatu ilmu pengetahuan tersendiri. Sesuatu yang lisan, menjadi omongan, seperti warisannya para pujangga. Ada tradisi lisan, pujangga-pujangga menulis babat-babat, menulis serat-serat, menulis aneka macam kidung, tertulis. Tapi lahir di masyarakat, mekar, berkembang, jadi tradisi lisan. Bung Karno dan pujangga mewariskan kepada manusia Indonesia hal-hal macam gitu. Dan Pak Ganjar itu tahu. Pak Ganjar itu tahu, Bung. Nah, para sahabat kita yang kecewa, yang marah, dan sejenisnya, itu silahkan kecewa, Bung, silahkan kecewa. Tapi kita ini
hidup dalam dunia politik, khususnya menjelang tahun-tahun politik macam sekarang ini, kita kan telah menetapkan pilihan kita. Cara menetapkan itu ya dengan sikap lah, Bung. Sikap yang agak militan, jangan sikap itu lamis, hanya seperti gincu, dan ketika kecewa lalu ngomong, aku tidak lagi, ini tidak bagus, ini tidak pantas. Tidak bisa begitu, Bung. Tidak bisa begitu. Anda punya kebebasan, tapi saya perlu mengingatkan dalam kehidupan berbangsa, Bung, kita mesti punya karakter. Dan karakter building dan national building itu warisan Bung Karno, warisan tertulis yang sudah pula menjadi tradisi lisan. Tentang tradisi lisan dan Bung Karno suatu hari akan saya bahas tersendiri, tapi saya ingin menegaskan bahwa apa yang dinyatakan Pak Ganjar bukanlah sikap anak kecil yang ikut-ikutan, bukan sikap orang yang tidak ngerti apa-apa tentang ideologi, tapi berbicara tentang ideologi penolakan Israel itu tadi. Bung, kalau kita ini punya sikap militan, cinta itu juga harus cinta militan, Bung. Dalam memilih seorang tokoh, itu ibarat seperti kita punya cinta yang kita rawat. Ya cinta jangan gampang dilukai, Bung. Kalau kita sudah cukup matang dan sebentar-bentar luka, nah kapan kita akan tampak sebagai orang yang bergerak dengan militan, bergerak dengan sebaik-baiknya? Kapan, Bung? Saya kira kita saling mengingatkan. Tentang kecewa itu boleh, tapi kekecewaan tidak boleh mengubrak-abrik bangunan struktural tentang cinta itu sendiri, tentang nasionalisme, tentang ideologi-ideologi lain yang kita bela, yang kita perjuangkan, supaya kita memenangkan pemilu dan ideologi kita berjalan. Kalau kita kuat memegang ideologi, orang boleh kecewa, Bung. Tapi ndaklah ikut suara seorang penyair, namanya Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad mengajari Anda bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Kata-kata saja tidak, Bung. Tapi mengapa Anda bersedih dan ngamuk dan mengubah haluan politik? Mengapa, Bung? Betapa remajanya kita. Terlalu remaja dalam politik itu ya baik-baik saja, tapi itu sering hanya merugikan diri kita sendiri. Saya kira begitu, Bung. Warisan Bung Karno yang banyak bertakik-takik dalam hubungan internasional, dalam hubungan ke dalam negeri kita sendiri, membangun karakter, membangun bangsa. Itu warisan besar. Dan Pak Ganjar itu tahu, Bung. Jadi siapa bilang Pak Ganjar hanya ikut-ikut? Siapa bilang Pak Ganjar tidak tahu ideologi? Dan yang penting itu ini, Bung. Yang dikatakan Pak Ganjar itu sebenarnya ialah suara hati partai. Suara hati partai, Bung. Nah, karena sebenarnya yang berurusan dengan sepak bola itu presiden sendiri. Presiden itu ya petugas partainya PDI Perjuangan, maka saya kira janganlah ada friksi-friksi yang tidak menguntungkan dan friksi-friksi ada memalukan. Saya kira bagus sekali kalau PDI Perjuangan membela Presiden Jokowi tanpa melupakan ajaran Bung Karno. Mesti begitu, Bung. Mesti begitu, Bung. Kita cari jalan keluar. Dan satu lagi sebagai penutup, Bung. Kadrun tidak suka dengan Israel.
Ajaran Bung Karno tidak suka pada Israel karena penjajah, karena membunuh kemanusiaan dan keadilan. Lebih penting kemanusiaan dan keadilan daripada hal-hal yang lain. Indonesia merdeka karena ingin membebaskan manusia dari belenggu penjajah. Kemanusiaan dihidupkan, manusia dihidupkan, keadilan dihidupkan. Maha penting bagi Bung Karno. Dan Bung Karno selalu berkata dengan hiperbolik, maha, ya pakai maha penting. Ya, beliau pejuang, Bung. Jadi dua fenomena yang sama artinya tidak sama. PDI Perjuangan niscaya sedang memikirkan jalan yang mulus, jalan yang manis. Barangkali ada sedikit getirnya, Bung. Hidup ini tidak datar begitu saja, tidak tunggal. Manis itu kadang-kadang ada getirnya, tapi kegetiran yang terasa mendalam itu di belakang hari kalau kita bersikap bijaksana itu ada manisnya. Dan saya kira saya memohonlah, bukan mengimbau kepada PDI Perjuangan, memohon lahirnya sebuah jalan keluar yang tidak menimbulkan gesekan luka. Kalau manis, marilah kita manis. Jangan ada getir-getir kalau perlu. Saya kira begitu dan saya mengulang. Siapa bilang Pak Ganjar hanyalah orang yang ikut-ikutan Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, siapa yang bilang? Dan siapa pula yang bilang Pak Ganjar tidak tahu ideologi sejauh yang relevan dengan persoalan kedudukannya sebagai gubernur, ideologi Bung Karno, beliau tahu, ya enggak usah ahli. Beliau enggak usah ahli tapi tahu itu sudah cukup. Tidak perlu menjadi seorang expert tentang Soekarno, tidak perlu, tapi tahu ideologi Bung Karno, merawat partai sebaik-baiknya, itu penting. Salam, Bung. Salam Indonesia, tanah airku.